Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Habasyah dan Taif. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Rombongan pertama terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan saja. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Rombongan itu dipimpin oleh Utsman bin Affan dengan menaiki kapal dagang dari pantai Syuaibah untuk menyeberangi Laut Merah. Pada waktu itu, musyrik Quraisy sudah sangat keterlaluan dalam menganiaya kaum muslim. Kepindahan ini bertujuan untuk mencari keamanan. Habasyah adalah sebuah negeri di ujung selatan benua Afrika. Waktu itu, negeri itu dipimpin oleh As-Somah Najasyi, pemeluk Nasrani yang taat. Najasyi melindungi semua pemeluk agama di negerinya. Kaum muslim pergi dengan mengendap-endap pada malam hari. Mereka menumpang ke kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Kaum Quraisy mengetahui rencana kepergian kaum muslim. Mereka segera melakukan pengejaran. Ketika kaum Quraisy sampai di tepi pantai, kapal yang ditumpangi kaum muslim telah berlayar. Akhirnya kaum muslim dapat tiba di Habasyah dengan selamat. Di Habasyah, kaum muslim mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Pada bulan Syawal tahun yang sama, mereka kembali ke Makkah. Mereka mendengar bahwa orang-orang Mekah telah masuk Islam. Padahal berita tersebut tidak benar. Penganiayaan kepada kaum muslim justru semakin parah. Lalu mereka berangkat kembali ke Habasyah. Jumlah kaum muslim yang hijrah saat itu semakin banyak, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Rombongan itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy tidak diam saja. Mereka mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk menemui Raja Najasyi. Kedua utusan itu membawa berbagai hadiah untuk membujuk Raja Najasyi, dan setelah menyerahkan hadiah, mereka pun menghasut sang raja. Baginda Raja yang mulia, kami datang memberi peringatan atas datangnya suatu rombongan kafilah ke negeri Habasyah ini. Mereka melarikan diri dari Makkah, membawa ajaran agama yang dibuat-buat. Najasyi tidak langsung percaya kepada ucapan kedua utusan itu. Kemudian Raja Najasyi bertanya kepada juru bicara kaum muslim, "Apa agama yang kalian anut?" Tanya Najasyi penasaran.
Wahai Baginda Raja, dahulu kami adalah orang jahiliyah hingga datang seorang utusan Allah. Beliau dikenal asal keturunannya dan memiliki akhlak yang mulia. Kami diperintahkan untuk berbuat baik, menghindari zina, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri asal kami dihina dan disiksa akibat keimanan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Kami hijrah ke negeri Baginda agar mendapat keadilan dan perlindungan. Tutur Ja'far bin Abi Thalib dengan santun dan tenang. Dapatkah kalian tunjukkan sesuatu yang dibawa dari Allah? Tanya Raja Najasyi semakin penasaran. Iya, jawab Ja'far. Lalu Ja'far membacakan Quran surat Maryam dengan penuh penghayatan. Mendengar lantunan ayat suci itu, Najasyi menangis penuh haru. Air matanya membasahi janggut. Yang kamu yakini dan yang dibawa Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama, lanjut Najasyi. Kemudian Raja Najasyi berkata kepada dua utusan kaum musyrik, pulanglah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian. Kaum musyrik gagal menghasut Raja Habasyi yang adil dan bijaksana itu. Hadiah-hadiah dikembalikan kepada mereka. Mereka pun pulang ke Makkah. Raja Najasyi mengizinkan kaum muslim tinggal di Habasyah selama mereka suka. Setelah ini, apakah perjalanan dakwah Rasulullah selanjutnya akan lebih mudah? Kira-kira bagaimana, Bude? Wow. Bude terhanyut ya. Bude benar-benar terhanyut dengan ceritanya. Bude merasa benar-benar terharu. Begitulah Allah ya, membolak-balikkan peristiwa ya Bunda Samsi ya. Betul sekali. Bagaimana tadi mendengar di Mekah sudah banyak yang masuk Islam. Iya, dan ya, ternyata kembali ya, Bude, ternyata akhirnya, itu ya Allah. hanyalah suatu pancingan agar mereka kembali ke Mekah. Ternyata sampai di sana bukan mendapati banyak muslim tetapi malah diperangi ya. Jadi diperangi sampai merinding saya ya. Kita kalau membayangkan kita itu enak sekali loh sekarang. Betul itu ya. sekali Bude. Kita alhamdulillah iya, sudah kita enak berjuangnya sekali. hanya dengan cenjet. Nggih. Berjuangnya dengan goler-goler, mager-mager, malas gerak ketika dengar adzan. Betul sekali Bude. Dengan setan-setan yang begitu menggiurkan. Nggih. Sementara pada waktu itu nyawa taruhannya. Betul ini. sekali, dan harus sembunyi-sembunyi ya Bude ya. Betul, luar biasa. Tapi Masya Allah, Iya. Raja Najasyi ternyata Betul. sangat bijaksana. Iya. Alhamdulillah. Ya, nah itu Budi sampai terharu ya. Bagaimana membaca, mendengar. Kalau biasanya kan Bude yang membaca ya. Betul. Kali ini Bude benar-benar mendengar, sehingga Bude menikmati, terhanyut betul dalam perjuangan Rasulullah. Dan itu tidak ada apa-apanya dibanding perjuangan kita sekarang saat ini, ya. okay. Saat ini ya itu kita berjuangnya banyak-banyak dengan diri pribadi. Ini ada satu Bunda Samsi yang perlu kita garis bawahi nih ya. Iya. Ini enggak apa-apa kita ngobrol sedikit nih ya. Iya, Budi. Ini nih. Ini ya. Yang kamu yakini dan yang dibawa Nabi Isa bersumber dari Tuhan yang sama. Lanjut Najasyi. Kemudian Najasyi berkata kepada dua utusan kaum musyrik, pulanglah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan mereka kepada kalian. Nah, setelah itu ini yang perlu dicatat ini ya. Kaum musyrik akan menghasut Raja Habasyah yang adil dan bijaksana. Ini nih, hadiah-hadiah dikembalikan kepada mereka.
mereka pulang ke Mekah. Nah nih, kita jangan sampai tergiur dengan hadiah semacam itu, iya, ya, Bude. ya. Ya Allah. Karena di balik hadiah-hadiah itu kita harus tahu betul apa tujuannya, Betul sekali. apa maknanya. Kalaupun itu ikhlas diberikan, karena itu istilahnya halal ya, labelnya oke lah kita terima. Betul. Tetapi kalau dibalik hadiah ada suatu apa tadi, misi tertentu. Iya, betul. Kalau sekarang disebut dengan modus. Iya. Ada misi Ada tertentu modusnya. ya. Janganlah kita terlena dengan hadiah-hadiah seperti itu, dan itu lumayan sulit ya sekarang ya. Sekali, apalagi seorang raja ini, Bude. Betul. Jadi ya kadang Bunda Samsi ya, kadang kita enak ngomong ya, kita ngomong enak tapi kadang menjalaninya sulit. Sangat Tetapi insya Allah dengan niatan ya, saling mengingatkan dengan begitu, insya Allah kita bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian Bunda Samsi tadi bertanya ini, setelah ini apakah perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya akan lebih mudah? Adik-adik yang lagi mendengarkan, bagaimana? Ayo, bisa ditebak loh ya, bisa ditulis di kolom komentar. Oh, habis ini ceritanya seperti ini, aku sudah membaca semuanya, aku sudah tahu. Boleh ya, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita Sambung ikuti lagi, ya, kita ya. sambung lagi.